Kesetaraan gender. Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan dua entitas yang sering dibedakan dalam kondisi jenis kelamin dan peran yang harus dilakukan. Namun, seringkali kedua konsep ini yakni seks dan gender sering dimaknai sebagai ciri khas yang sama bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Pemahaman yang seperti ini sering menempatkan laki-laki dan perempuan dalam situasi yang tidak seimbang atau dapat menimbulkan ketidakadilan. Perempuan sebagai seorang yang lemah lembut, berperan sebagai ibu rumah tangga, dan menjadi pelayan yang baik kepada suaminya. Sedangkan laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga, melindungi keluarga, serta memiliki banyak hak istimewa dalam keluarga. Padahal, pandangan tersebut merupakan situasi yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan gender. Citra laki-laki dan perempuan. Citra bahwa laki-laki adalah makhluk yang kuat, jantan, perkasa, cerdas, dan sebagainya. Sementara perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, kurang cakap, merupakan suatu produk budaya patriarki. Citra tersebut bukanlah kodrat karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada sisi biologisnya. Perihal pembahasan mengenai konsep gender, hal pertama yang harus diperhatikan adalah membedakan antara konsep seks, yakni jenis kelamin, dan gender itu sendiri terlebih dahulu. Definisi seks. Tentang konsep seks. Seks ialah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Kalau kita membahas tentang jenis kelamin, berarti terkait kodrat dari Sang Pencipta, seperti wanita itu mempunyai rahim, payudara, bisa hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki berarti mempunyai penis, jakun, jenggot, dan lain sebagainya. Definisi gender. Mengenai gender, kata gender dapat diartikan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai perbedaan fungsi, peran, status, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak bisa ditentukan secara biologis atau kodrat. Demikian gender merupakan sebuah konsep dari konstruksi budaya masyarakat yang bersifat kodrati. Oleh karenanya, gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya, tergantung waktu dan budaya setempat. Stereotip atau pelabelan. Nilai simbolis dari laki-laki dan perempuan dipandang sangat berbeda dan menunjukkan bidang kehidupan yang sangat berbeda pula. Wilayah laki-laki biasanya terletak pada bidang politik dan kekuasaan, kerja jabatan, serta pemimpin keluarga. Sedangkan pusat kehidupan perempuan berada di rumah, memasak, mendidik, membereskan urusan rumah tangga, dan mengasuh anak. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun, gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos.
Berikutnya ada ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan. Ketimpangan gender. Keadilan gender dimaknai sebagai perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang diterima oleh seseorang sebagai manusia yang bermartabat. Sayangnya, masih banyak perlakuan yang diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin, terutama perempuan. Ketidakadilan dalam perlakuan juga membuat suatu ketimpangan sosial di masyarakat yang akan berdampak pada pewarisan perlakuan tersebut secara terus-menerus. Sebagai generasi penerus bangsa yang menginginkan perubahan yang lebih baik, maka perlu diketahui dan dipahami apa saja bentuk ketidakadilan gender di lingkungan sosial. Menomorduakan perempuan. Seseorang berhak meraih kesempatan yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan, jabatan, dan karir. Memprioritaskan penyerahan jabatan kepada seorang laki-laki daripada perempuan yang juga memiliki kapabilitas yang sama adalah salah satu contoh ketidakadilan. Tidak hanya menomorduakan pandangan superioritas terhadap laki-laki untuk sebuah jabatan tertentu harus diubah. Kemampuan kecerdasan bekerja tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh kapasitas dan kesanggupannya memikul tanggung jawab. Stigma negatif yang melekat. Banyak stigma atau label yang melekat pada diri kita karena konstruksi sosial di masyarakat. Padahal, pandangan seperti itu adalah salah karena menggeneralisasikan satu sifat tertentu kepada semua orang. Pandangan atau label yang diberikan selama ini harus diubah dan membutuhkan pendewasaan untuk tatanan gender yang baik di masyarakat. Perlakuan tindak kekerasan. Seseorang yang diperlakukan kasar bukan dianggap sebagai subjek, tetapi objek yang wajar dijadikan pelampiasan. Telah banyak kasus yang tercatat bahwa perempuan sering dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki. Tindakan tersebut terjadi karena masih ada anggapan kuasa dan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Sudah demikian, korban kekerasan jika melawan malah dianggap berdusta, mencemarkan nama baik, dan hanya sekedar mencari sensasi. Apabila tidak menaati perintah laki-laki atau suami, malah dikatakan durhaka dan melanggar perintah agama. Tentu ironi yang masih banyak ditemui di lingkungan sekitar kita. Beban ganda biasanya sering terjadi dalam rumah tangga. Perempuan yang berkarir di luar harus mengurus urusan domestik tanpa bantuan siapapun. Pembagian kerja tanpa kesepakatan seperti ini masih sering dialamatkan kepada perempuan sebagai korbannya. Bukannya malah saling membantu, ada pula laki-laki atau suami yang tidak membantu urusan rumah tangganya. Sedangkan laki-laki tersebut bisa jadi tidak banyak bekerja atau hanya bersantai-santai saja di rumah. Marginalisasi terhadap perempuan. Proses atau perlakuan pemingkiran seseorang khususnya karena perbedaan jenis kelamin masih kerap terjadi. Kurangnya pemahaman seksualitas khususnya pada sistem reproduksi kerap menjadi sasaran utamanya. Jadi, dari semua permasalahan tersebut adalah perlunya pendidikan seksualitas dan gender yang mumpuni agar generasi kelak tidak mewarisi sifat patriarki yang menindas, merasa superior, merasa rendah atau direndahkan. Contoh iklan kesetaraan gender. Iklan Belvita Breakfast. Di situ digambarkan ada objek seorang laki-laki sedang menuang teh dan makan biskuit di dapur pada pagi hari, yang jika tidak salah diperankan oleh
almarhum Ashraf Sinclair. Laki-laki tersebut adalah seorang suami yang sedang menyiapkan sarapan sederhana berupa biskuit yang mampu mengenyangkan dan bergizi tanpa harus repot mencuci piring. Pada gambar kedua terlihat ada objek seorang suami dan istri berada di dapur pada suasana pagi hari. Suami menawarkan biskuit dan istri membawa tas. Interpretasi: seorang suami menawarkan biskuit bergizi untuk sarapan istrinya yang bersiap untuk berangkat kerja. Kesimpulan: maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan atau keadilan gender adalah suatu proses dan perilaku adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan kesetaraan gender, berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki, terutama dalam peran domestik atau keluarga. Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, ini berarti semua manusia punya akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya, agar laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi di dalamnya, serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari situasi yang ada.